Minangkabau tanah nan den cinta pusaka bunda nan dahulunya rumah gadang nan sambilan ruang rangkiang baliri di halamannya bila dan kanan hati dan ai taibo tambayang-bayang di ruang mata bila dan kanan hati dan ai taibo tabayang-bayang di ruang mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Teacher Wiwi, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Teacher Wiwi tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya melalui daring. Nah, anak-anak Teacher Wiwi, tadi di awal pembelajaran, di awal video, Teacher sudah menyanyikan sebuah lagu daerah yang berjudul Rumah Gadang. Nah, lagu daerah tersebut berasal dari provinsi kita, Provinsi Sumatera Barat. Nah, anak-anak Teacher, hari ini Teacher akan mengajar budaya alam Minangkabau. Nah, anak-anak Teacher diambil lagi bukunya yang seperti ini, kemudian anak-anak Teacher buka halaman 2. Oke? Anak-anak Teacher, pada materi kali ini, pada pelajaran budaya alam Minangkabau adalah sopan santun dalam berbicara dan sopan santun dalam menjawab pertanyaan. Nah, dalam kebudayaan kita, budaya alam Minangkabau, kita memiliki falsafah, yaitu adat basandi sarak basandi Kitabulo. Di sana juga mengatur bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku dengan sesama. Oke anak-anak Teacher? Dan ini sesuai dengan pantun yang ada di buku kita di halaman 3. Jadi anak-anak Teacher dibuka bukunya, dilihat dan dengarkan Teacher Wiwi membacakannya. Pareso dibawa turun, raso dibawa naik, nan kuria ialah kundi, nan sirah ialah sago, nan baik ialah budi, nan indah ialah baso, sakit de awak, sakit de urang, lama de awak, katuju de urang. Nah, menurut pantun di atas, orang yang beradat menurut adat Minangkabau adalah orang yang baik budinya dan bahasanya. Nah, jika kita sudah berkata sopan, berbuat baik, dan bertingkah laku baik dengan siapa saja, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman dan damai di masyarakat. Tetapi jika kita yang suka membuat keonaran, tidak berbudi dan selalu berkata kasar, maka kita akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak Teacher, ini sesuai dengan petata petiti yang ada di budaya kita. Talangkang carano kaco, badarai carano kendi, tali nan samu rang rantangkan, baganggang karano baso, bacarai karano budi, itu nan samo rang pantangkan. Jadi anak-anak Teacher, kita harus berbuat baik, bersikap baik, dan berkata sopan di dalam kehidupan bermasyarakat agar kehidupan kita tidak tercerai-berai, tidak berantakan. Oke anak-anak Teacher?
Kemudian anak-anak teacher di budaya alam Minangkabau, di sana banyak petatah petiti dari leluhur kita yang mengajarkan kita untuk bersikap, untuk bertingkah laku. Salah satunya adalah yang teacher bacakan berikut. Jan barundiang basikase, usah bakato basikasa. Jan batarati bakato asyang, usah maharia mahantam tanah. Jan babana ka ampu kaki, usah babana ka pangkalangan. Pandai maagak maagiahkan, pandai manyamo maratokan. Budia bayi bahaso katuju, mulik mani kucindan murah. Nah, anak-anak teacher, pada intinya petata petiti yang baru saja teacher bacakan itu mengenai bagaimana kita berbicara. Nah, anak-anak teacher, nanti di halaman berikutnya akan diterangkan adat atau sopan santun bicara kita pun juga diatur dalam budaya alam Minangkabau. Itu dikenal dengan 4 tingkatan yang harus kita kuasai atau kita tahu dinan ampe. Nah, anak-anak teacher, 4 tingkatan bahasa tersebut adalah salah satunya. Yang pertama adalah berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. Kedua adalah berbicara kepada orang yang lebih kecil kepada kita. Yang ketiga adalah berbicara kepada orang atau kepada sesama teman kita. Yang keempat adalah berbicara kepada ipar atau besan kita. Nah, anak-anak teacher, berbicara dengan orang yang lebih tua itu kita harus memakai kata yang sopan. Ya, tidak mungkin kita berbicara kepada papa mama kita dengan berteriak, dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, nah kemudian berbicara dengan adik kita atau orang yang lebih kecil daripada kita, kita harus bersifat mendidik, memakai bahasa yang menyayangi mereka, yang menuntun mereka. Ya, jangan dikasarin. Nah, yang ketiga adalah berbicara dengan sesama teman itu bersifat kelakar atau humor. Nah, yang keempat adalah berbicara dengan ipar atau bisan, itu kita memakai bahasa kiasan. Nah, yang penting ketika kita berbicara jangan berkata kasar, jangan membuat hati orang terluka gara-gara perkataan yang kita keluarkan. Jadi anak-anak teacher, dijaga mulutnya, dipikirkan dulu ketika kita mau berbicara, kita pikirkan dulu bahasa yang terbaik yang akan kita ucapkan. Nah, yang penting ketika kita berbicara jangan berkata kasar, jangan membuat hati orang terluka gara-gara perkataan yang kita keluarkan. Jadi anak-anak teacher, dijaga mulutnya, dipikirkan dulu ketika kita mau berbicara, kita pikirkan dulu bahasa yang terbaik yang akan kita ucapkan. Nah, anak-anak teacher, di awal pembelajaran tadi, teacher mengatakan bahwasanya falsafah budaya Minangkabau itu adalah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Nah, kitabullah di sana adalah Al-Quran. Nah, anak-anak teacher, di dalam Al-Quran pun kita diatur dalam bersikap, dalam berkata kepada orang yang lebih tua kepada kita. Salah satunya, anak-anak teacher pernah dengar tidak? Bolehkah kita berkata kasar kepada ibu kita, kepada orang tua kita dengan mengatakan ah saja, itu sudah termasuk dosa. Anak-anak teacher pernah dengar ya? Nah, anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran budaya alam Minangkabau kita pada hari ini sampai di sini. Jika dalam penyampaian terjadi kesalahan, teacher Wiwi mohon maaf. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan materi Jan barundiang basikase, usah bakato basikasa. Nah, anak-anak teacher tetap semangat, tetap ceria. Mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan ketat agar kita terhindar dari COVID-19. Anak-anak teacher, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.